Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat datang. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Horas. Shalom. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang baik di malam hari ini. Seperti lagu pujian kami ya Bapa, Engkau memanggil setiap kami untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Oleh karena itu ya Bapa yang baik, kami mau mendengarkan Engkau di malam hari ini. Kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami, ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang hina dina ini Tuhan, Engkau perlayakkan. Biarlah hanya Allah sendiri yang berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Horas. Ya. Firman Tuhan bagi kita di malam hari ini tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Keluaran 3 ayat 10 sampai 12. Keluaran 3 ayat 10 sampai 12. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayat 10. Saya minta adik-adik cama-cami baca ayat 11. Kemudian kita sama-sama ayat 12 ya semua. Ayat 10 saya, cama-cami ayat 11. 12 sama-sama kita semua. Bisa ya? Beginilah firman Tuhan. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Cama-cami. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku akan membuat Firaun yang membawa orang Israel keluar dari Mesir. Sama-sama kita 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menilai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa orang Israel keluar dari Mesir, maka aku akan kembali kepada Allah untukmu. Iya, demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, hal yang pertama sekali saya sampaikan bahwa saya sangat bersyukur atas kehadiran adik-adikku ke tempat ini, cama-cami. Saya percaya hingga saat ini, salah satu kalimat yang saya yakini sampai saat ini ada dari salah satu dosen yang saya idolakan begitu kira-kira. Tidak ada perjumpaan yang kebetulan. Apa yang jadi tema bagi kita di malam hari ini? Allah yang menyertaimu. Saudara-saudara yang terkasih, adik-adikku cama-cami khususnya, meskipun tadi sudah disinggung ini mengenai kelayakan seseorang menjadi hamba Tuhan, saya tegaskan lagi di sini. Adakah kita yang merasa bahwa kita terlalu layak untuk menjadi hamba Tuhan, sehingga dengannya kita tidak memerlukan Allah? Itu yang pertama. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, adakah yang merasa tidak terlalu layak? Ya, tadi yang terlalu layak ya, yang pertama. Sehingga dengannya engkau menganggap Allah tidak bisa memakaimu. Pertanyaan-pertanyaan ini yang terus datang ke dalam hati setiap kita. Saya hampir pastikan itu, karena saya sendiri sebagai manusia yang dibentuk di sini menjadi hamba Tuhan, pertanyaan itu terus muncul.
Jangan katakan karena saya sudah alumni STH, maka embel-embel ini yang memampukan saya untuk berkomunikasi dengan orang. Maka embel-embel ini yang memampukan saya untuk memberitakan Injil. Saya sendiri sedih ketika banyak teman-teman bercerita di luar sana yang tidak sekolah teologi. Lebih banyak yang dia perbuat daripada saya sendiri. Adik-adik cama-cami, adakah engkau merasa ya, kau tidak terlalu layak untuk dipakai Tuhan? Atau sebaliknya, karena talenta kemampuanmu, kepintaranmu, kebolehanmu, maka dengan itu Tuhan mau memakaimu? No. Kalau boleh cerita, ya, kalau boleh cerita, saya pernah berpikir demikian dulu. Saya merasakan pembentukan Tuhan hari demi hari di kampus ini. Kalau ada yang pernah lihat, saya posting di status WA saya, foto saya dulu yang kurus kering hitam jelek itu ya. Mau lihat itu Tuhan Indonesia Triuk. Ya, enggak, oke. Bisa hidup rupanya orang itu. Bisa hidup dan dipakai Tuhan di dalam keterbatasannya. Ya. Itulah buat di sana tulisannya, captionnya metamorfosa. Ya. Bukan marhosa. Memang masih marhosa sekarang ini ya. Jangan ragu, makanya bisa berkhotbah. Kalau nggak marhosa mana bisa aku berkhotbah ini. Ya. Itu dia. Termekel oleh. Ya karena kita di ruangan ini santai aja. Kita anggaplah pertanyaan ini ya. Oke, jadi kemudian inilah yang mendasari rupanya kita harus mengandalkan Tuhan. Nggak ada cara lain. Kalau kita bilang teori mengandalkan Tuhan ini semua tahu. Ya. Bahkan sebelum kita datang ke sekolah teologi ini, mungkin kita sudah sering mendengarkan istilah itu. Mengandalkan Tuhan, jangan andalkan dirimu. Jangan andalkan kemampuanmu. Jangan andalkan kecantikanmu. Ya walaupun kau cantik. Ya. Jangan andalkan itu. Tapi apa yang mau diandalkan? Ini yang mau kita renungkan. Ada 3 poin penting yang ingin kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, siapa yang memanggilmu? Siapa yang memanggilmu? Siapa yang memanggilmu? Siapa yang memerintahkanmu ke tempat ini? Apakah hanya melalui relasi WA, ya, melalui informasi media sosial, Facebook, WhatsApp, Instagram, itu yang memanggilmu ke sini? Caranya itu bisa dipakai Tuhan. Kalau kita baca, satu orang bisa bantu saya baca ayat 10. Salah satu dari cama-cami. Ayat 10 bisa? Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Aku mengutus engkau ya. Aku mengutus engkau. Siapa aku di sana? Bukan aku dirimu sendiri. Aku mengutus diriku sendiri. Sejak kapan? Ya. Apa otoritasku mengutus diriku sendiri? Aku mengutus engkau. Maka Allah itulah yang memanggilmu ke tempat ini. Maka Allah yang sama yang memanggil kami 9 tahun yang lalu. Saya tadi sebelum khotbah ini, karena saya masukkan di YouTube saya khotbah tahun lalu, saya evaluasi lagi. Saya ingat, saya terberkati dengan kalimat itu. Allah yang sama yang memanggil kami 9 tahun yang lalu ke tempat ini adalah Allah yang memanggil adik-adikku sekalian. Allah yang sama memanggil Juniman. Allah yang sama memanggil Alexander dari Sibolga melalui David. Maka maukah kau
ya, memanggil orang-orang lain dipakai Tuhan, ya, untuk supaya dia terpanggil ke tempat ini. Kita belum selesai. Ini kok jadi promosi ya. Siapa yang memanggil? Ini penting sekali pondasinya. Supaya ini yang menguatkan kita hari demi hari. Jangan kalian kira, kalian bisa tanya kakak kalian. Kisah saya banyak, ya, jatuhnya, ya, udah sama-sama tahu kita di situ. Tapi apakah karena itu aku menjadi melemah? Apakah karena itu aku tidak dipakai Allah? Jangan kalian kira, jangan kalian pikir kakak-kakak kalian itu melalui jalan yang mulus, jalan tol. Jalan berkerikil-kerikil tajam. Ya. Hari Senin kalian akan memulai kuliah. Kalian dengar ini di awal. Kalau Christ lives in me. Tadi sudah dikhotbahkan. Bahkan sebelum adik-adik yang lain ini datang, sebetulnya saya sudah khotbahkan itu di kampus lama. Kalau dia 2:20. Bukan aku tapi Kristus. Ini memang kita bata buhudu namandokoni kan. Terlalu gampang, terlalu mudah menyampaikan ini. Gampang sampai kata-kata itu. Tapi boy udah mulai merasakan kesulitan-kesulitannya. Satria udah mulai merasakan ada sedikit-sedikit masih ya. Tapi sejauh ini nilai-nilainya A semua ya. Gitu. Ria ya. Mana sih Ria? Nilainya A semua ya? Hah? Itu? Ya puji Tuhan kalau A semua. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Nanti kita lihat. Yang pertama sekali pondasinya ini harus teguh dulu ya. Pondasinya ini harus kuat dulu. Siapa yang memanggil? Allah yang memanggil kita. Melalui orang lain. Tuhan bisa pakai berbagai cara. Tuhan bisa berkomunikasi melalui relasi si Winda. Datang Adi Irfan Lasi, mana dia? Nah, itu. Iya kan? Betul nggak? Itu. Tuhan pakai Winda. Melalui Kak Muli, Stefanus Tasiri Guru. Iya kan? Tuhan pakai Kak Muli. Berbicara, meyakinkan, meneguhkan. Sehingga bisa kita berjumpa di sini. Si One udah hampir nggak datang, ya. Tapi kita doakan terus, kita doakan kencang. Makanya saya sendiri, kalau ada istilah doa Bang Salomo ini lebih kencang, itu istilah apa? Semua doa kita kencang. Saya tidak mau mengaminkan itu sebagai hal yang saya pegang kebenaran saya, bukan. Saya dipakai Tuhan di dalam keterbatasan ini. Apa yang kita sebut orang lain doanya lebih kencang. Kalau kita bisa doanya lebih kencang. Ya. Allah yang memanggil kita adalah Allah yang memanggil Musa pada saat itu. Tahu nggak siapa Musa ini? Musa ini bukan orang biasa. Tokoh besar di perjanjian lama. Bahkan hampir disejajarkan dengan Yesus di perjanjian baru. Hampir. Diperbandingkan Yesus dan Musa. Saking besarnya pengaruhnya. Tetapi dia sendiri nanti bertanya, kita lihat. Dia sendiri bertanya. Dia bertanya. Ya, kita baca. Ayat 11 saya yang baca bagi kita. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Isi doa. Itu di 1 pagi tadi ya. UMI. Tapi dasarnya Efesus ya. Efesus 2. Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun
dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Ini ingat. Itu tadi pertanyaan di awal. Adakah engkau terlalu layak bagi Tuhan? Adakah engkau terlalu boleh, mampu bagi Tuhan? No. Kalau saya memilih istilah, saya tidak layak bagi Tuhan. Saya tidak mau memilih istilah, oh kita layak menjadi pelayan Tuhan. Sejak kapan? Sejak awal Musa mengatakan, siapakah aku ini? Siapa aku ini? Bukan karena rupamu, bukan karena nilai amu nanti. Tidak berlaku di lapangan itu. Apa yang kita pelajari, kita nikmati di kampus ini jauh berbanding terbalik di lapangan di luar sana. Ini kakak baru pulang dari pelayanan. Apakah semua teori yang kita dapat itu bisa kita terapkan? Banyak tantangan, banyak karakter jiwa-jiwa yang kita hadapi. Sifat-sifat karakter manusia. Di sanalah kita dilatih. Oleh karena itu poin yang kedua, kalau kita sudah tahu siapa yang memanggil kita, apa tujuannya? Kalau ada panggilan, pasti ada yang mau disampaikan. Misalnya, ya, orang tua kita manggil kita, Stefanus, ya ini agak riskan namanya. Stefanus dipanggil orang tua, beli dulu Indomie, ya ada tujuannya kan, supaya Stefanus ini beli Indomie, jangan kau beli Supermie, beda itu. Walaupun sama-sama mie, ya Indomie, karena kan kayak gitu kita orang Indonesia ini, beli dulu Rinso katanya. Tahu-taunya daya yang dibeli kan gitu ya. Itu saling paham kita di kebodohan itu ya. Oke. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu siapa yang memanggil kita, maka kita harus tahu apa tujuannya. Harus tahu apa tujuannya. Siapa yang tahu apa tujuan Musa? Waktu itu saya tanya ini di tahun lalu, Syotri yang bisa jawab. Itu ada apanya? Apa tujuannya kira-kira? Ada yang tahu? Coba baca dulu. Jangan konsentrasi kali ya. Lihat dulu ayat firman Tuhan itu. Membawa keluar. Apa? Ya. Membawa keluar dari Israel dari tanah Mesir. Luar biasa, kita kasih loh. Luar biasa. Belum tentu semua tahu itu. Walaupun bisa dibaca di sini. Diangkat nyebar juru dungi pada bukan? Nggak sering talam sama. Membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Saya sampaikan di tahun lalu, Tuhan tidak panggil kita untuk ke Mesir lagi. Itu pasti. Tuhan tidak panggil kita ke Mesir lagi kan? Yos? Di tanah Batak ini aja dulu kita. Tapi Tuhan panggil kita untuk membebaskan orang-orang yang diperbudak oleh dosa. Tuhan tidak panggil kita membebaskan orang-orang yang diperbudak di Mesir. Tapi Tuhan panggil kita semua, bukan tanpa terkecuali saya juga, untuk membebaskan orang-orang yang diperbudak oleh dosa. Itulah mengapa kita datang ke sini. Itulah mengapa kita memilih menjadi hamba Tuhan. Jangan ditanya dulu nanti, setelah tamat mau kemana? Mau jadi pendeta. Pendeta di mana? Ini tuh ya, waktu itu wawancara dengan Pak Sagala ya. Ya kan hari itu ya. Pendeta di mana katanya gitu ya. Apakah pelayan Tuhan hanya di pendeta hanya di gereja? Tentu jawabannya tidak. Nah, siapkah untuk itu? Tuhan memanggil kita sama-sama. Sampai saat ini belum berubah. Untuk melepaskan orang-orang yang diperbudak oleh dosa. Kalau Musa di zamannya dipanggil oleh Tuhan, dipanggil oleh Allah untuk membebaskan orang-orang Israel yang diperbudak di Mesir. Itu di zamannya.
karena mereka berdosa, memberontak kepada Allah. Tetapi Allah tetap mengasihi mereka. Allah mau memanggil kita sekarang ini, saat ini, di sini, di kampus ini, untuk membebaskan orang-orang yang diperbudak oleh dosa. Siap untuk itu? Ya. Bukan hanya langsung belajar bahasa Yunani, meskipun itu di awalnya. Udah siap kalian ya bahasa Yunani ini? Nantilah itu, jangan dulu disinggung, nanti langsung pusing kalian. Itu dia. Kalau kita sudah tahu siapa yang memanggil kita, maka kita tahu apa tujuan kita. Yang ketiga, ini tadi temanya itu. Allah yang menyertai kita melakukan tujuan itu. Allah yang menyertai kita, menyanggupkan kita melakukan tujuan itu. Ya, baca ayat 12 sama-sama kita cama-cami. Ayo. 12 sama-sama. Lalu namanya, bukankah aku akan menyertai engkau? Bukan tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ya. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Coba buka dulu Matius 28 ayat 20. Ini di zaman para murid. Matius 28 ayat 20 sebenarnya itu ayat hafalan ya. Coba siapa yang udah dapat lebih dulu. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Allah yang sama yang menyampaikannya di zaman perjanjian lama. Allah yang sama yang menyampaikannya di perjanjian baru. Menyampaikannya juga pada saat ini kepada kita. Ini yang menguatkan kita. Ini yang memampukan kita menjalani hari-hari kita di kampus ini. Ini yang memampukan kita. Tapi ingat, ketika kita sudah disertai Allah, ada tujuan terakhir. Ada goal terakhir yang diinginkan Allah dalam hidup kita. Ada goal terakhir yang mau Tuhan kita lakukan. Apa itu? Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ketika Allah mengeluarkan bangsa itu, tidak ada tujuan lain supaya setiap orang memuliakan Allah. Supaya setiap umat yang sudah dibebaskan dari dosa. Sudah percaya Yesus mati bagimu? Menyelamatkan dosa-dosamu? Percaya? Setelah percaya, muliakanlah Allah melalui hidupmu. Sudah percaya? One, do. One, two, three ya. Percaya? Muliakanlah Allah melalui hidupmu. Melalui pembentukanmu di kampus ini. Melalui persiapan-persiapan yang akan kalian lakukan di tempat ini. Pada akhirnya, ya, Allah yang menyertai hidup kita itu, Allah yang menyertai hidup Selovina itu, akan kau nyatakan syukurmu ketika engkau bisa memakai jubah toga wisuda dan topi wisudamu digeser ke kanannya atau ke kiri. Mau merah nanti ya, kanan kiri. Ke kanan. Itu yang kau syukuri. Itu 5 tahun lagi. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Hitungannya di sini enak. Dekat kan? Kita jauhkan ya. Sejauh apa ini? Gak bisa jauh kali. Tapi sepanjang itu, sejauh itulah kau harus nikmati hidupmu di sini. Paling tidak. Apalagi kalau beasiswa. Ya, lain cerita lagi tuh ya. Gak usah dijelaskan sih. Oleh karena itu, adik-adikku yang terkasih, saudara-saudaraku yang terkasih, terlebih khusus cama-cami, marilah kita bersama-sama mengandalkan Allah yang sudah melepaskan kita dari dosa-dosa kita, yang sudah menebus kita melalui Kristus yang mati di kayu salib.
Oleh karena itu, hidup kita sama-sama berharga. Mau dipakai Tuhan seturut dengan kehendak-Nya. Amin, mari kita berdoa. Sebelum saya berdoa, rekan-rekanku yang terkasih, khususnya adik-adikku cama-cami, coba ambil waktu sebentar, 30 detik atau 1 menit, mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan sampai saat ini. Sampai setibanya kamu di kampus ini. Pernahkah kamu merencanakannya dengan temanmu di sebelahmu? Ayo kita ke kampus Trinity. Pernahkah kamu sudah mengetahui kampus ini? Kalau sudah, bersyukur. Tapi kalau belum, coba ingat kebaikan Tuhan. Kamu melewati laut kalau dari Nias. Kamu melewati daerah-daerah kalau naik bus transportasi. Coba lihat, bukan karena langsung lihat perbuatan tangan Tuhan. Mujizat bukan. Hari demi hari, waktu demi waktu. Pun Tuhan baik kepada kita. Coba ambil waktu sebentar, bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya dalam hidup kita. Sebelum saya berdoa, minta kesediaan Kakak Artania Wiborsinaga yang ada di sekitar kita, bersyukur berdoa untuk firman Tuhan ini, dan mendoakan adik-adik kita ini, cama-cami, supaya dimampukan Tuhan melalui waktu-waktunya, hari-harinya di kampus ini. Baru saya akan tutup dalam doa. Tak pernah terselami rencanamu ya Tuhan. Tak pernah terfikirkan oleh kami jalan hidup yang saat ini kami telah pilih. Semua dalam kendali Tuhan dan kami menyadari semua sudah Tuhan rencanakan jauh bahkan sebelum kami ada di dunia ini. Sebab ketika seseorang Engkau panggil menjadi hamba-Mu, bukan ketika dia lahir Engkau panggil, tapi sebelum Engkau membentuk dia dalam rahim ibunya, sebelum ia keluar dari kandungan ibunya, Engkau telah memilih dan menguduskan orang tersebut menjadi hamba-Mu. Tuhan, sekali lagi sebagaimana firman-Mu, Musa, orang yang hebat dengan semua yang ia miliki, latar belakang dan kemampuan, ia pun menyadari siapakah dirinya. Terlebih kami Tuhan yang sangat kecil ini, yang sangat berdosa ini, yang sangat menjijikkan dengan semua hal yang telah kami lakukan di masa lalu, bahkan mungkin sampai hari ini. Siapa kami Tuhan? Engkau panggil untuk mengenal Engkau. Engkau panggil untuk melayani Engkau. Semua hanya anugerah-Mu Bapa. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu. Terima kasih Engkau telah menjadikan kami anak-Mu. Dan terima kasih Engkau menyediakan satu rencana bagi kami masing-masing. Dan kami berdoa, Engkau menaruhkan iman percaya yang teguh bahwa Engkau Allah kami yang telah memanggil kami, Allah yang sama menyertai kami sampai kami menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kami berdoa, baik hamba-Mu Bang Salomo dan setiap kami anak-anak-Mu di sini, kelak perjalanan hidup, proses di kampus STT Trinity yang akan kami jalani bersama, suka dan duka yang pasti akan silih berganti, kiranya tidak menyurutkan semangat kami, pengabdian kami, penyerahan diri kami bagi Tuhan. Karena kami mau melayani Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu telah melayani kami ya Tuhan di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami.
Terpuji Engkau Bapa untuk firman-Mu, terpuji Engkau untuk hamba-Mu, dan terpuji Engkau telah memanggil, memilih kami orang-orang berdosa ini. Dalam Yesus kami berdoa bersyukur. Sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan. Di dalam keterbatasan kelemahan kami masing-masing. Engkau mengenal kami lebih dari kami mengenal diri kami sendiri. Engkau mengetahui jalan pikiran kami lebih dari kami mengetahuinya Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih kalau Engkau mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Bahwa ketika Engkau memanggil Musa hamba-Mu, ada maksud yang Kau sampaikan kepadanya. Maka Tuhan, saya yakin dan percaya, kami yakin dan percaya, ketika Engkau memanggil kami satu persatu ke tempat ini, khususnya adik-adik Cama-Cami, ada maksud yang mau Kau sampaikan ya Tuhan, ada tujuan yang harus mereka capai. Tuhan, berikan Roh-Mu yang kudus, curahkan ke dalam hati setiap mereka, ke dalam hati setiap kami, supaya itu yang terus menguatkan kami, memampukan kami Bapa, mengingatkan kami ketika salah terjatuh, supaya tetap kembali kepada jalan yang Kau kehendaki. Bapa, benar, siapakah kami ini sehingga Engkau mau memakai kami? Tetapi oleh karena kasih-Mu yang besar, itulah yang memampukan kami mengerjakan panggilan ini. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah Roh-Mu terus menggelisahkan hati setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.